Hey, welcome back to Miss Dias at the channel with me, Miss Dias. Nah, di video yang ini Miss Dias mau cerita bahwa di channel YouTube ini diretas kan tanggal 12 ya kan. Nah, di tanggal 12 itu Miss Dias udah ceritakan kalau kamu nonton di video sebelumnya, Miss Dias di tanggal 12 itu udah ganti password pakai password yang panjang banget dan kayaknya nggak bakalan ada orang tahu kan gitu. Nah, di tanggal 13 Juni kira-kira jam 5 subuh ya, ada notifikasi dari Google yang menyatakan bahwa password Anda telah diganti. Oh my god, Miss Dias memang nggak notifikasinya jam 5, tapi Miss Dias bukanya nggak jam 5, sekitar jam setengah 7 gitu. Miss Dias buka HP terus ngeliat ada orang yang berusaha memasuki ini Miss Dias, account Miss Dias, dan dia mengganti password Miss Dias. Terus di situ ada pilihan pulihkan akun gitu. Akhirnya Miss Dias pilih pulihkan akun dan mengganti password Miss Dias lagi. Mengganti password ini, kemudian Miss Dias mengganti password Google Miss Dias dan mengganti password sosial media yang cukup besar seperti Facebook dan Instagram. Nah, setelah Miss Dias ganti di sekitar jam 6.30 lah ya, anggap aja ya. Kemudian di jam 8 itu ada notifikasi lagi, password Anda diganti gitu. Diganti lagi sama dia gitu. Terus ya ampun, ini gimana sih? Ini orang kenapa sehari ganti password berkali-kali kan gitu. Ya udah, dia ganti lagi, Miss Dias pulihkan lagi. Miss Dias pulihkan lagi. Terus habis itu kalau nggak salah Miss Dias diganti lagi kalau nggak salah sama dia di sekitar jam 9 gitu. Makanya Miss Dias itu kalau kalian ikutin sosial media Miss Dias di sana sedikit ngomel-ngomel sama si hacker itu, karena itu tanggal 13 Juli hari Minggu itu yang kayak Miss Dias sudah dibikin sibuk dari pagi banget sampai lumayan pagi menuju siang sama si hacker ini, karena dia terus aja ganti password Miss Dias. Setiap kali Miss Dias ganti, jadi Miss Dias ganti dia ganti lagi, Miss Dias ganti dia ganti lagi gitu. Durasinya kayak sejam gitu. Oke. Dan akhirnya suami Miss Dias yang tiba-tiba bilang gini, kamu udah hapus belum email dari si Nike yang pertama itu, si noreply@nike.com itu, kamu udah hapus belum itu? Jangan-jangan email itu yang dengan adanya email itu dia tuh ngambil datanya dari situ gitu. Miss Dias nggak kepikiran situ ya, Miss Dias search email itu ternyata masih ada. Terus Miss Dias hapus dah email itu. Miss Dias hapus email itu, kemudian sejak Miss Dias hapus email itu nggak ada lagi notifikasi Miss Dias diganti passwordnya atau disusupi sama orang lain Google Miss Dias gitu. Jadi ternyata ini pelajarannya buat kalian semua. Ketika kamu dapet email aneh, jangan dibiarin aja, atau di spam atau di mana, di kotak spam atau kotak inbox yang utama dan lain sebagainya itu kamu cek kalau ada yang aneh, hapus email itu. Jangan dibuka terus dibiarin aja gitu, atau kamu ignore aja, ini email aneh, biarin aja, jangan dibuka aja, aman gitu. Nggak gitu juga. Ternyata dengan adanya email itu di kotak email kita itu, di inbox email kita gitu, dia udah running the program di situ. Jadi kamu harus hati-hati sama dia, sama si email aneh ini. Kalau Anda lihat email aneh, hapus. Jangan simpen email aneh gitu. Lalu diblok terus dihapus ya, jangan lupa diblok dihapus biar dia nggak datang lagi ke kita gitu. Jadi itu efek samping yang Miss Dias dapetin dari selain diretas channel YouTube Miss Dias, yaitu dia hampir ingin menguasai Google account Miss Dias. Di hari itu, di tanggal 13 Juni itu langsung Miss Dias bikin email baru gitu, yang Miss Dias pikir akan Miss Dias gunakan untuk transaksi m-banking dan lain sebagainya, karena email utama Miss Dias ini sudah kayak apa ya Miss Dias kalau bilang ya, udah diketahui gitu loh oleh si hacker gitu. Miss Dias kan nggak tahu ya
seberapa canggih hacker itu gitu kan. Mungkin saja tanggal 13 Juni itu Miss Dia sudah hapus email dan aksesnya untuk bisa masuk ke Google account Miss Dias dan kelihatan sampai hari ini efektif, tapi Miss Dias kan nggak tahu apakah itu akan berjalan lancar untuk seterusnya. Jadi Miss Dias harus ngerasa harus membackup kayak m-banking Miss Dias dengan email yang berbeda yang mostly Miss Dias tidak pernah pakai gitu. Akhirnya Miss Dias bikin email yang baru di tanggal 13 Juni karena itu hari Minggu. Jadi besoknya di tanggal 14 Juni itu Miss Dias langsung urusan sama bank-bank, semua bank yang Miss Dias punya rekening di bank itu. Jadi di sana di bank itu Miss Dias ke customer service, terus di customer service itu Miss Dias cerita sama si customer service-nya bahwa channel Miss Dias dihack, begitu juga email Google account Miss Dias. Jadi Miss Dias ngerasa Miss Dias harus mengganti email untuk kebutuhan transaksi digital Miss Dias di perbankan itu. Dan di situ juga Miss Dias minta tolong sama si customer service untuk mengecek apakah ada transaksi aneh yang Miss Dias lakukan dalam kurun waktu 4 Juni sampai hari itu, tanggal 14 Juni, dari 4 Juni sampai 14 Juni begitu. Terus dicekin deh sama si customer service bahwa tidak ada transaksi yang aneh selama kurun waktu 4 Juni sampai 14 Juni itu. Oke, syukurlah kan gitu. Tapi untuk jaga-jaga Miss Dias jadi ganti email Miss Dias dari email yang utama itu ke email sampingan yang khusus banget buat transaksi m-banking gitu. Jadi biar semuanya aman, terkendali deh. Miss Dias nggak mau kecolongan lagi. Jadi ya udah sih ya, Miss Dias alihkan semua rekening Miss Dias dengan alamat email yang baru gitu, dengan harapan si hacker itu kehilangan jejak tentang perbankan Miss Dias gitu. Kalaupun dia masih bisa akses Gmail Miss Dias, at least dia nggak bisa akses m-banking Miss Dias karena emailnya sudah berubah gitu. Jadi itu cerita sampingan daripada YouTube channel ini yang diretas. Jadi ada beberapa event sampingan akibat peretasan itu, dari mulai Google account Miss Dias yang diganti berkali-kali passwordnya, sampai Miss Dias yang harus mengganti alamat email perbankan untuk menjaga keamanan akun-akun perbankan Miss Dias. Jadi itu ribet banget, pergi ke satu bank antri lama-lama banget gitu. Miss Dias mencoba untuk lewat customer service gitu kan, tapi kok kayaknya kurang plong ya, iya benar diganti apa enggak gitu. Jadi Miss Dias ngerasa udah datang aja ke bank gitu untuk ngurusin perbankan semuanya ini. Semoga langkah-langkah Miss Dias itu benar-benar bisa melindungi gitu ya aset-aset strategis Miss Dias gitu. Aset strategis itu nggak mesti uang ya, mungkin aja data-data. Karena banyak banget Miss Dias dapat cerita dari teman-teman yang kayak dia dipakai lah namanya untuk untuk pinjaman online, tiba-tiba ada tagihan dan lain sebagainya. Semoga itu nggak terjadi sama kita, karena makin kesini hacker itu makin canggih, yang kayak bisa terjadi apa-apa aja deh sama kita. Tapi tugas kita sebagai manusia yang ngerti tentang digitalisasi ini ya lebih waspada aja gitu, dan hati-hati. Kalaupun hal ini terjadi pada kalian, segera hubungi yang berwajib atau bantuan-bantuan digital lainnya gitu, untuk mengajukan banding kah, pemulihan kah, atau langkah hukum gitu. Itu aja sih dari Miss Dias. Jangan lupa tarik nafas setiap terjadi hal-hal seperti ini, karena kalau kita lagi kalut, lagi panik, kita nggak bisa pikir dengan baik. Dan ya, kamu butuh badan yang sehat untuk bisa memulihkan akunmu dari peretasan ini. Jadi kamu harus sehat secara mental dan fisik. Oke, itu aja. Jangan lupa minum, jangan lupa makan.
Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe channel ini untuk dapetin info-info keren seputar mahasiswa dan kampus. Oke, itu aja dari Miss Dias. Like, comment, subscribe once again. Like, comment, subscribe, like, comment.